Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan materi untuk video lanjutan minggu lalu masih tentang ekskresi. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang ekskresi terutama pada organ ginjal. Untuk kali ini materinya adalah tentang organ paru-paru, kulit, hati, serta kelainan dan penyakit pada keseluruhan sistem ekskresi pada manusia. Untuk yang materi pertama adalah menuju ke paru-paru dulu. Untuk paru-paru bahasa latinnya pulmo. Ini hasilnya adalah CO2 dan H2O. Untuk minggu lalu telah dijelaskan di bab materi tentang respirasi. Kalian bisa cek lagi videonya di link yang nanti ada di deskripsi. Jadi untuk pernafasan manusia sendiri membutuhkan oksigen dan mengeluarkan CO2 dan H2O. Oksigen digunakan untuk reaksi metabolisme. Metabolisme sendiri adalah proses untuk mendapatkan energi. Jadi C6H12O6 atau karbohidrat di sini kita membutuhkan oksigen untuk membakar C6H12O6 serta dihasilkan energi serta hasilnya pengeluarannya adalah CO2 dan H2O. Untuk proses reaksi metabolisme seperti ini kita bisa menyamakan angka-angka yang ada di dalam reaksi kimia. Jadi untuk menyamakan ini harus sama antara komponen CHO di sebelah kiri sebelum tanda panah dan di sebelah kanan setelah tanda panah. Kita mulai dengan C yang pertama itu C6. Dari C6 berarti C-nya ada 6. C ada 6. Nah, kalau C-nya ada 6 di sebelah kanan itu juga C-nya harus ada 6. Jadi yang C-nya ada 6 tadi kita pindahkan ke sini. Jadi kalau 6 itu berarti ada 6C. Di sini ada 6C, di sebelah kiri juga ada C-nya ada 6. Oke, untuk selanjutnya H12. H12 berarti ada 12, berarti di sebelah kiri ada 12, di sebelah kanan juga ada 12. Nah, karena di sini hanya di belakang H ada angka 2, berarti kita tinggal tambahkan angka di depan sini yang nantinya akan dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 12. Jadi, untuk H karena di sini sudah ada 2, ini 12 dibagi 2, kita tuliskan angka 6 di sini. Jadi perhitungannya adalah angka yang di depan itu dikali dengan angka yang ada di belakang huruf. Berarti 6 dikali 2 sama dengan 12, jadi hanya ada 12. Berarti kalau yang ini 6 dikali O-nya ada 2, 6 kali 2, berarti di sini O-nya ada 12. Untuk yang sebelah sini di belakangnya tidak ada huruf, tidak ada angka, berarti angkanya adalah 1. Berarti untuk O yang ada di sebelah sini adalah 6 dikali 1, O-nya ada 6. Oke, selanjutnya ini 6 dikali 1. Tadi sudah dijelaskan itu ada angkanya 6. Nah, untuk yang di sebelah sini O-nya ada 6. Di sebelah sini 6 dikali 2 ada 12. Jadi kita tambahkan yang di sebelah kanan tanda panah, berarti O-nya jumlahnya ada 18. Berarti di sebelah kiri juga harus ada 18. Nah, di sebelah kiri ada 18, sedangkan di sini sudah ada 6. Berarti nanti kita tinggal angka berapa yang ada di sini supaya hasilnya nanti 18. Jadi yang pertama adalah 18 kita kurangi dengan O yang sudah ada di C6H12O6. 18 dikurang 6 sisanya 12. Nah, 12 sama seperti tadi karena di sini sudah ada angka 2, berarti 12 dibagi 2 berarti angkanya 6. Nah, setelah ini berarti semua komponennya sudah sama. Untuk C-nya di sini sudah 6, di sebelah kanan juga C-nya sudah ada 6. Hanya ada 12, di sebelah kanannya juga sudah ada 12. O-nya ini ada 6 ditambah 12, 18. Ini 6 dikali 2, 12 ditambah 6, 18. Jadi semuanya sama. Ini adalah reaksi dari metabolisme manusia. Lanjut. Video selanjutnya setelah paru-paru, kalian bisa baca lagi di video bab respirasi sebelumnya yang sudah ada. Untuk selanjutnya adalah yang kulit. Untuk kulit bahasa latinnya adalah cutis.
adalah bagian terluar dari tubuh manusia. Kita bahas pertama adalah fungsinya. Fungsi kulit ada berbagai macam. Yang pertama ada melindungi dari gesekan atau benturan fisik karena dia bagian terluar, berarti kalau ada gesekan atau benturan yang pertama kali terkena adalah bagian kulit. Yang kedua melindungi dari kuman penyakit. Pertahanan. Sistem pertahanan tubuh manusia yang paling pertama adalah kulit. Jadi ketika bakteri menempel pada kulit manusia, kulitnya mengelupas, bakterinya akan ikut terbawa. Itu adalah fungsi dari kalau kita mandi. Mandi itu fungsinya untuk membersihkan bakteri yang menempel pada kulit. Selanjutnya adalah reseptor saraf atau pusat rangsangan pertama, karena kulit adalah salah satu dari indera peraba. Selanjutnya apa? Pembentukan vitamin D. Pembentukan vitamin D itu terjadi pada bagian yang lebih dalam dari kulit, ya biasanya adalah otot. Selanjutnya tempat penyimpanan karbohidrat. Selanjutnya tempat penyimpanan cadangan makanan. Untuk cadangan makanan sendiri, ketika di bab pencernaan, kita tahu bahwa di lapisan bawah kulit itu nanti ada bagian lemak. Lemak itu fungsinya untuk cadangan makanan pada manusia. Pengaturan suhu tubuh sama, masih berhubungan dengan lemak. Pengukuran suhu tubuh menghasilkan keringat. Nah, untuk yang dua terakhir ini yang nanti berhubungan dengan ekskresi pada manusia. Pengaturan suhu tubuh dan menghasilkan keringat ini berhubungan. Nah, kalau berhubungannya bagaimana? Pengaturan suhu tubuh. Ketika suhu tubuh meningkat, manusia suhu tubuhnya meningkat akan menghasilkan keringat. Ketika keringatnya sudah keluar, suhu tubuh akan turun karena suhu tubuhnya keluar bersama keringat. Jadi ketika suhu tubuhnya naik, keringat akan keluar. Setelah keringatnya keluar, suhu tubuhnya akan turun. Baik, ini keringat adalah merupakan hasil dari ekskresi yang dikeluarkan oleh organ kulit pada manusia. Selanjutnya struktur. Secara struktur, kulit terbagi menjadi 3. Ada bagian epidermis atau kita sebut dengan kulit ari, dermis atau kulit jangat, hipodermis atau bagian kulit bawah. Kita bahas bagian epidermis atau yang kulit ari paling luar. Kulit ari adalah lapisan kulit tipis terdiri dari beberapa lapisan. Ini kalau kita lihat di mikroskop ya. Jadi walaupun kulitnya sangat tipis, ini terdiri dari beberapa bagian. Ada yang paling atas namanya stratum corneum. Di bagian bawahnya ada stratum lucidum. Bagian ketiganya ada granulosum. Bagian keempatnya ada stratum spinosum. Bagian kelimanya adalah stratum germinatum. Ini adalah lapisan-lapisan tipis dari kulit ari. Dari 5 stratum ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Kita cek. Ini adalah bagian gambaran dari lapisan kulit ari. Ada stratum corneum paling atas, lucidum, granulosum, spinosum, germinativum. Kita terlihat jelas ya beda-beda lapis-lapisannya. Oke, jadi untuk stratum corneum ini terdapat sel kulit mati yang selalu mengelupas bagian paling luar. Nah, sel kulit mati ini selalu mengelupas setiap hari tanpa kita sadari. Itu fungsinya tadi untuk membuang kuman-kuman yang menempel pada kulit. Nah, itu adalah mengapa kita dianjurkan untuk mandi minimal sekali sehari untuk membuang sel kulit mati yang masih menempel pada kulit manusia atau stratum corneum ini. Selanjutnya stratum lucidum itu terletak di bagian telapak tangan dan telapak kaki. Jadi kalau kita perhatikan kulit yang ada di seluruh tubuh manusia itu terutama di bagian telapak tangan dan telapak kaki itu terdapat lapisan yang lebih tebal daripada yang lain. Itu adalah stratum lucidum. Selanjutnya stratum granulosum, terjadi
keratinasi dari spinosum menjadi pelindung. Jadi spinosum itu lapisan yang di bawahnya itu adalah pusat keratin. Kalau keratin itu artinya pengerasan. Keratin itu yang sama ada halnya pada rambut manusia. Rambut manusia kan sifatnya keras karena mengandung keratin. Jadi keratin itu terjadi di granulosum yang diberikan oleh stratum spinosum. Keratinasi terjadi pada stratum granulosum. Terus ini berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Jadi stratum granulosum fungsinya untuk pelindung. Selanjutnya stratum spinosum. Ini tadi sudah dijelaskan bagian kulit yang menghasilkan keratin sehingga menyebabkan bagian granulosum menjadi kuat, fungsinya juga sebagai pelindung. Yang terakhir adalah stratum germinativum atau sering disebutnya stratum basal. Stratum basal itu fungsinya ada dua. Yang pertama menghasilkan pengganti sel kulit yang mati. Tadi kan kita tahu stratum corneum itu mengelupas sel kulit mati, mengelupas terus. Nah, berarti bagian yang lucidum ini nanti akan naik ke atas menjadi stratum corneum, granulosum lapisan paling atas akan naik menjadi lucidum, dan seterusnya. Jadi pergantian kulit terus-menerus ketika bagian paling atas dari corneum itu lepas, akan mendorong bagian yang bawahnya untuk menggantikan sel tubuh, sel kulit mati yang rusak. Itu fungsi dari stratum germinativum. Yang selanjutnya adalah terdapat pigmen. Pigmen itu adalah zat warna kulit pada manusia yang disebut dengan melanosit. Melanosit di sini adalah pigmen yang terdapat pada manusia secara keseluruhan. Artinya gini, ketika kulit manusia itu putih, berarti melanositnya sedikit. Kandungan melanositnya sedikit. Untuk mohon maaf orang Afrika yang kulitnya gelap, berarti kandungan melanosit dalam pigmen kulitnya banyak. Jadi sedikit atau banyaknya melanosit ini mempengaruhi gelap atau putihnya kulit seseorang. Jadi ini terdapat pigmen. Ini adalah rangkuman dari fungsi-fungsi dari stratum yang ada pada kulit ari manusia. Tadi kulit ari sudah, kita lanjut ke bagian kulit kedua, yaitu kulit dermis atau kulit jangat. Ini adalah gambaran dari struktur seluruh lapisan kulit pada manusia. Tadi ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang dermis pertama adalah bagian kulit ari yang paling atas. Kita lihat ada di bagian mana. Ini terlihat di bagian paling atas, paling luar. Ini yang tadi terdapat 5 lapisan. Stratum corneum, lucidum, germinativum, granulosum, spinosum, dan germinativum. Selanjutnya bagian dermis, bagian kulit jangat yang paling tebal dari kulit manusia, terdapat pada bagian ini. Ini terdapat, ini yang bagian hijau ini adalah kulit jaringan dermis. Tadi epidermis bagian tipis paling atas, hipodermis jaringan kulit bawah yang terdiri dari lapisan yang berwarna kuning. Nah, ini ada pada bagian paling bawah. Oke, selanjutnya kita bahas dermis. Tadi dermis sudah kita lihat, itu adalah lapisan yang paling banyak terdiri dari bagian-bagian penting. Karena dia paling tebal dari lapisan kulit yang lainnya. Lapisan-lapisannya ada berbagai macam yang kalian harus hafalkan masing-masing. Pertama adalah rambut. Manusia sebagai mamalia kulitnya ditutupi oleh rambut. Selanjutnya akar rambut berarti yang paling pangkal dari rambut. Selanjutnya ada kantung rambut, tempat di mana akar rambutnya menancap. Ini adalah kantungnya. Di bawah kulit bagian dermis itu terdapat kantung-kantung rambut untuk tempat akar rambutnya menempel. Nah, selanjutnya adalah kelenjar minyak. Kelenjar minyak ciri-cirinya adalah bagian yang menempel pada rambut dan dia membentuk kantung seperti ini. Jadi kantung ini berisi untuk meminyaki rambut manusia secara alami sehingga tidak mudah patah. Untuk nama bahasa latinnya adalah glandula sebacea. Selanjutnya ini adalah kelenjar keringat, bagian utama dari sistem ekskresi pada kulit.
Kelenjar keringat adalah bagian dari saluran-saluran yang berkumpul seperti ini dan bermuara pada akhirnya di bagian luar kulit. Ini kelenjar keringat, pada gambar ini terdapat 2. Ini terdapat nama latinnya namanya glandula sudorifera. Selanjutnya adalah bagian sel saraf. Saraf itu yang bagian kuning yang bulat-bulat seperti ini, itu menyebar di pada bagian kulit dermis. Banyak sekali jaringan saraf sehingga kita bisa merasakan. Bahkan ketika ada seekor semut yang berjalan di atas kulit, kita bisa merasakan. Karena sel saraf ini merasakan ada yang berjalan di atas kulit. Baik, selanjutnya adalah pori-pori. Nah, pori-pori ini adalah bagian lubang yang ada pada kulit manusia. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan jaringan keringat, untuk mengeluarkan cairan keringat tadi. Ini adalah kantong kelenjar keringat. Ini salurannya dan berakhir bermuara pada pori-pori sehingga keluar air keringatnya. Oke. Selanjutnya bagian hipodermis. Hipodermis itu bagian paling bawah yang terdiri dari 2 bagian saja. Ada lapisan lemak dan lapisan pembuluh darah. Lapisan lemak kita bisa dilihat di sini di gambar adalah lapisan yang berwarna kuning. Ini adalah penumpukan lapisan lemak. Lemak itu fungsinya bermacam-macam, telah kita bahas pada bab pencernaan manusia. Pembuluh darahnya adalah yang berwarna merah dan biru ini. Ini adalah pembuluh darah. Artinya ketika kita terjadi luka, entah itu jatuh atau terpotong pisau misalnya dan sampai mengeluarkan darah, berarti pisau itu telah menembus sampai di bagian hipodermis, bagian terdapat pembuluh darah. Itu. Ada satu lagi yang sering menjadi soal, ini adalah otot. Otot yang menempel pada kantung rambut manusia. Ini kantung rambut, ini otot. Otot ini fungsinya untuk berkontraksi. Ketika otot ini berkontraksi, fungsinya adalah untuk mendirikan rambut. Itulah yang kita sebut dengan merinding. Jadi rambutnya berdiri disebabkan oleh kontraksi dari otot penegak rambut yang ada di bagian bawah kulit. Itu di bagian dermis juga. Fungsinya untuk apa? Untuk menghalau suhu dingin. Ketika suhu kita dingin, di luar dingin, rambut akan ditegakkan oleh otot penggerak rambut. Oke, selanjutnya setelah hipodermis kita masuk ke materi yang selanjutnya. Tadi paru-paru sudah, kulit sudah, sekarang yang ketiga adalah hati. Hati ya, bahasa latinnya adalah hepar. Ini adalah salah satu organ terbesar kedua pada manusia. Selain sebagai organ pencernaan juga berperan dalam ekskresi. Fungsi hati ada berbagai macam, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menetralisir racun, atau istilahnya adalah detoksifikasi. Jadi racun yang masuk di dalam tubuh manusia itu akan dinetralisir oleh hati. Termasuk ketika kita mengkonsumsi obat. Obat itu dideteksi oleh tubuh manusia juga sebagai racun, jadi fungsinya adalah untuk mengurangi efek dari racun yang masuk dalam tubuh manusia. Yang kedua, menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Nah, ketika bab pencernaan sudah kita jelaskan bahwa ketika kita makan sepiring nasi itu nasi akan dicerna melalui proses organ pencernaan menjadi bagian paling kecil dari karbohidrat. Bagian terkecil dari karbohidrat yaitu glukosa. Nah, glukosa ini ketika masih di dalam pembuluh darah, artinya masih di darah, itu yang disebut dengan gula darah. Glukosa ini adalah gula darah. Nah, gula darah ini tidak boleh terlalu lama di darah. Jadi tubuh manusia bisa mengubah glukosa. Glukosa diubah menjadi glikogen. Nah, glikogen ini bisa disimpan nanti. Fungsinya untuk ketika kita butuh energi, kita membutuhkan glukosa, glikogennya akan bisa diubah menjadi glukosa. Ketika terlalu banyak, ketika kita makan sepiring nasi, gula darahnya meningkat, melebihi ambang batas, glukosanya harus disimpan menjadi glikogen.
Nah, glukosa untuk mengubah menjadi glikogen dibutuhkan hormon yang disebut dengan hormon insulin. Hormon insulin itu berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen dan disimpan di dalam hati, dimasukkan di dalam hati dan kulit. Jadi proses penyimpanan glikogen itu bisa dimasukkan di dalam hati dan kulit. Nah, ketika kita membutuhkan energi, akan dikembalikan lagi. Glikogennya akan dikeluarkan dari hati terus dipecah menjadi glukosa. Makanya ini tanda panahnya bolak-balik. Glikogen bisa dipecah menjadi glukosa kembali sehingga untuk bisa menghasilkan energi pada manusia membutuhkan hormon adrenalin namanya. Jadi ini sifatnya bolak-balik, insulin dan adrenalin. Insulin dihasilkan oleh pankreas, sedangkan adrenalin dihasilkan namanya kelenjar anak ginjal karena posisinya ada di atas ginjal persis. Jadi itu adalah proses penyimpanan dari glukosa dalam bentuk glikogen. Untuk contohnya misalnya gini, kita berpuasa, ketika kita sahur, kita makan glukosa banyak. Lalu tubuh kita mengubah glukosa menjadi glikogen oleh bantuan hormon insulin, disimpan di hati dan di otot, di kulit juga. Nah, ketika kita siang, kita beraktivitas tapi kita tidak makan, kita membutuhkan energi, glikogennya akan diubah menjadi glukosa kembali oleh hormon adrenalin. Kira-kira fungsinya seperti itu. Selanjutnya adalah mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Jadi vitamin A itu adalah salah satu bentuk vitamin yang belum aktif ketika kita memakannya. Contohnya misalnya kita mengkonsumsi wortel. Wortel itu ketika melalui proses pencernaan manusia, vitamin A-nya masih belum aktif, masih dalam bentuk provitamin A. Nah, hati itu fungsinya untuk mengubah provitamin A yang belum aktif tadi menjadi vitamin A sehingga bisa digunakan untuk vitamin A itu untuk kesehatan mata. Selanjutnya mencerna lemak. Mencerna lemak dengan garam empedu. Jadi garam empedu itu fungsinya untuk mencerna lemak, bagian lemak. Selanjutnya mengubah amonia menjadi urea. Nah, amonia ini adalah bersifat racun. Ketika kita mengkonsumsi berbagai macam protein itu tidak bisa disimpan di dalam tubuh. Jadi ketika kita makan ayam dalam porsi yang banyak, ayam itu sejenis protein tidak bisa disimpan di dalam tubuh manusia. Nah, hasil sampingan dari pencernaan protein itu adalah amonia. Amonia itu bersifat racun. Jadi, hati itu mengubah amonia menjadi urea. Urea nanti dikeluarkan bersama urin. Jadi, antara hati dan ginjal ini dia memiliki hubungan. Selanjutnya menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Yang terakhir adalah menghasilkan bilirubin atau dengan kata lain menghasilkan empedu. Nah, dari fungsi ini, 3 terakhir ini adalah yang berhubungan dengan ekskresi pada organ hati. Secara garis besar, ekskresi hati itu untuk menghasilkan garam empedu. Jadi, empedu ini berhubungan sama 3 fungsi terakhir dari hati. Apa hubungan ketiganya? Kita cek. Adalah berhubungan dengan sel darah merah. Sel darah merah gambarannya seperti ini, bahasa latinnya adalah eritrosit. Untuk umurnya, sel darah merah umurnya adalah 110 sampai 120 hari. 100 sampai 120 hari, lebih dari 120 hari, ini sel darah merahnya akan rusak. Fungsinya sudah tidak bisa berjalan dengan semestinya. Jadi untuk sel darah yang rusak ini tadi fungsi dari hati adalah untuk menghancurkan sel darah yang merusak. Jadi masuk ke dalam hati untuk dihancurkan. Proses penghancuran sel darah merah kira-kira seperti ini. Di dalam sel darah merah itu mengandung bahan paling penting yaitu hemoglobin Hb yang fungsinya untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida pada pernafasan. Nah,
Hb ini yang nantinya akan dihancurkan di dalam sel hati yang disebut dengan sel histiosit. Sel histiosit. Nah, hemoglobin ini akan dipecah menjadi 3 bagian. Bagiannya adalah Fe2+ atau zat besi, hemin, dan globin. Fe2+ atau zat besi ini fungsinya untuk membentuk hemoglobin yang baru. Nanti Fe2+-nya akan dibawa ke dalam sum-sum merah tulang pipih, tempat pembentukan sel darah merah. Fe2+ ini akan digunakan untuk bahan pembuatan hemoglobin yang baru. Selanjutnya untuk globin itu adalah salah satu jenis protein. Globin ini akan dipecah menjadi asam amino dan asam aminonya akan digunakan untuk membentuk protein yang lain. Selanjutnya yang terakhir adalah hemin. Hemin ini adalah bagian terpenting dari penghancuran sel darah merah yang berhubungan dengan ekskresi manusia. Hemin ini akan diubah menjadi biliverdin. Perhatikan perubahannya. Hemin itu diubah menjadi biliverdin yang berwarna hijau. Setelah biliverdin, tubuh kita akan mengubah biliverdin menjadi bilirubin. Ini di dalam sel hati, maaf. Bilirubin itu warnanya kuning atau orange, sesuai dengan warna kotaknya. Ini kotaknya warna hijau, jadi biliverdin berwarna hijau, bilirubin berwarna oranye atau kuning keemasan. Selanjutnya, bilirubin akan keluar dari hati, disimpan di empedu, di kantung empedu. Kantung empedu itu kantung yang berwarna hijau di bagian bawah dari hati. Kalian perhatikan nanti bisa terlihat lagi gambarannya empedu itu seperti apa. Nah, empedu itu akan dikeluarkan dan masuk ke usus besar. Ketika masuk ke usus besar, bilirubin akan diubah menjadi urobilinogen. Nah, urobilinogen ini yang nantinya akan terbagi menjadi 2. Ada yang menjadi urobilin dan sterkobilin. Ini adalah zat warna yang nantinya akan dikeluarkan lewat urin. Yang mana yang urin? Yang ini. Ini adalah zat warna urin, sedangkan sterkobilin adalah zat warna pada feses manusia. Jadi hati itu fungsinya untuk mengeluarkan empedu, empedu itu fungsinya untuk memberikan warna pada urin. Sekaligus untuk pembuangan urea. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa amonia itu diubah menjadi urea oleh hati dan dikeluarkan bersama urin manusia. Selanjutnya, bagian selanjutnya setelah hati yaitu kelainan dan penyakit. Kelainan penyakit ada beberapa yang ingin dijelaskan. Yang pertama namanya nefritis. Ini gambaran ginjal yang telah dipotong, yang terkena nefritis bagiannya adalah seperti ini. Nefritis itu adalah penyakit rusaknya nefron ginjal, terutama pada bagian glomerulus ginjal. Nefritis disebabkan oleh infeksi bakteri. Jadi nefritis itu yang mesti kalian ingat adalah nefritis disebabkan oleh bakteri. Bakteri Streptococcus jenisnya. Lalu untuk solusinya bagaimana? Untuk nefritis bisa dengan cuci darah atau transplantasi ginjal. Cuci darah digunakan menggunakan alat yang disebut dengan hemodialisator. Ketika penyakit nefritis sudah parah dan ginjalnya sudah tidak berfungsi, bisa digunakan transplantasi ginjal dari ginjal orang lain yang masih bisa berfungsi. Selanjutnya adalah batu ginjal. Batu ginjal kira-kira seperti ini di dalamnya. Ada batu-batuan yang terdapat di dalam ginjal. Ada beberapa jenis sebenarnya. Terbentuknya endapan kalsium dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau kandung kemih. Jadi jenis penyakitnya adalah ketika ada endapan kalsium atau ada batu di dalam rongga ginjal atau saluran ginjal, itu namanya batu ginjal. Tapi kalau batunya di dalam kandung kemih itu disebutnya kencing batu. Nah,
batu ginjal ini terbentuknya karena apa? Karena biasanya adalah kita banyak mengkonsumsi minuman yang terdapat garam kalsium di dalamnya. Terdapat garam kalsium dan kita jarang minum air putih. Kekurangan air putih lalu tidak bergerak dan menyebabkan garam kalsiumnya mengendap di dalam ginjal, dan ginjal itu mengumpulkan endapan-endapan tersebut dan berubah menjadi batu. Solusinya adalah ada dua. Yang pertama adalah operasi untuk pengeluaran batu ginjal. Yang kedua adalah tembak laser. Jadi batu yang ada di dalam ginjal itu ditembak dengan laser. Lasernya tidak menyakitkan bagi manusianya, menembus ke dalam ginjal dan nanti batunya akan pecah dan keluar bersama urin. Jadi kalau pengertian batu ini bukan batu, ya ada batu yang besar tapi kebanyakan adalah berupa pasir. Selanjutnya albuminuria. Dari kata-kata albumin itu artinya protein. Kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi. Ditemukan adanya protein dalam urin manusia. Berarti ketika sudah ada protein di dalam urinnya, berarti sudah ada kerusakan pada ginjal. Solusinya adalah biasanya cuci darah atau transplantasi ginjal. Sebenarnya setelah albumin sebenarnya juga masih banyak ada namanya oedema itu pembekakan pada kaki karena ginjal juga. Selanjutnya hematuria. Hematuria itu ada sel darah merah pada urin. Artinya sudah terjadi perdarahan di dalam urin manusia. Perdarahannya bisa di ginjal karena ada gesekan dengan batu ginjal tadi. Biasanya hematuria itu disebabkan karena memang orangnya sudah mengidap penyakit batu ginjal. Atau bisa disebabkan juga oleh bakteri. Bakteri biasanya juga menyebabkan perdarahan pada sistem urinaria. Jadi urin yang kita keluarkan itu agak sedikit berwarna merah atau coklat karena mengandung sel darah merah. Solusinya ketika ada bakteri berarti memberikan antibiotik atau pengecekan batu ginjal. Tadi karena disebutkan batu ginjal bisa menyebabkan hematuria. Selanjutnya ada diabetes insipidus ketika seseorang kekurangan hormon ADH. ADH itu adalah antidiuretik hormon atau hormon antidiuretik atau bahasa awamnya adalah hormon anti kencing. Karena urin itu sebagian besar adalah air, manusia masih membutuhkan air, makanya proses pembentukan urin itu dibatasi oleh hormon ADH. Nah, ketika seseorang kekurangan hormon ADH, yang terjadi adalah proses pengeluaran urinnya berlebihan. Orang normal kira-kira 1,5 liter per hari, orang yang kena ADH bisa sampai 2 liter atau lebih. Sehingga biasanya menyebabkan orang tersebut mengalami dehidrasi. Solusinya adalah suntik hormon ADH, karena tadi dia kekurangan hormon ADH. Selanjutnya diabetes mellitus atau biasa kita sebut dengan kencing manis. Disebabkan karena kekurangan hormon insulin. Tadi kita tahu hormon insulin fungsinya untuk mengubah glukosa menjadi glukogen, sedangkan ketika tidak ada insulinnya, tidak bisa diubah menjadi glikogen, artinya glukosa masuk ke dalam ginjal manusia. Nah, kalau ginjal sudah menembus sampai ginjal, yang berarti bisa lama-lama terjadi kerusakan pada ginjal. Solusinya adalah suntik hormon insulin. Untuk yang ketujuh adalah jerawat. Ini kelainan pada penyakit kulit ya. Terjadinya penyumbatan atau peradangan pada kelenjar sebase atau kelenjar minyak pada lapisan kulit. Biasanya disebabkan oleh bakteri juga. Jerawat itu biasanya terjadi karena dua hal. Pertama adalah kulit muka atau kulit wajahnya kotor. Yang kedua adalah sistem hormonal. Jadi ketika masih remaja biasanya mengalami jerawat itu adalah remaja itu sistem hormonalnya masih terus bertumbuh dan berkembang, makanya bisa terjadi jerawat. Oke, solusinya adalah pencegahan dengan menjaga kebersihan wajah. Jadi kalau untuk jerawat sendiri mungkin nanti akan hilang dengan sendirinya ketika hormonalnya sudah stabil pada remaja. Baik, terima kasih.
video untuk bab ekskresi telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.